three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Aqua, air kecil muda. Harganya 500 juta. Yang beli pasti orang kaya. Yang minum pasti orang gila. Ku pandang-pandang abang dari belakang. Mapan juga kakimu sungguh menawan. Bolehkah adik bertanya, apa dompet ada saldonya? Jika ada, ku pinjam 100 saja. Jauh sungguh adik cari pinjaman. Apa tak ada yang mau pinjamkan? Bertemu langsung bertanya, apa dompet ada saldonya? Maaf adik, ku tak sudi pinjamkan uangnya. Cintaku sungguh luar biasa. Sayangku tiada bandingnya. Ku ingin kau mengerti, ku ingin kau pahami. Jangan pernah kau Dirimulah satu-satunya kekasih yang aku cinta. Di setiap doaku, di hembusan nafasku, selalu ku. Di sebuah kebun binatang di Jepang, lahir seekor bayi monyet kecil. Namanya Punch. Tubuhnya mungil, matanya besar. Dan seharusnya ia tumbuh dalam pelukan ibunya. Tapi hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Tak lama setelah lahir, ibunya menjauh. Punch tidak mengerti kenapa. Ia hanya tahu satu hal. Hangat itu tiba-tiba hilang. Ia mencari, ia mendekat, ia mencoba memeluk. Tapi yang ia dapat hanya jarak. Hari demi hari, Punch duduk sendirian. Di sudut kandang yang sama, ia tidak banyak bermain. Tidak banyak berlari, ia hanya menatap. Seperti menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Para penjaga kebun binatang melihatnya. Mereka tahu, yang Punch butuhkan bukan makanan lebih banyak. Bukan mainan baru, ia butuh pelukan. Lalu seseorang memberinya sebuah boneka kecil. Boneka orangutan berwarna coklat. Awalnya Punch hanya melihatnya, diam, lalu perlahan ia memeluk boneka itu. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia terlihat tenang. Ia tidur sambil memeluknya. Ia berjalan sambil membawanya. Ia bahkan menutup wajahnya di dada boneka itu. Seperti seorang anak yang akhirnya menemukan rasa aman. Video Punch memeluk boneka itu menyebar ke seluruh dunia. Orang-orang menangis melihatnya. Bukan karena ia seekor monyet, tapi karena mereka melihat sesuatu yang lebih dalam. Mereka melihat luka, mereka melihat kesepian, dan mungkin mereka melihat diri mereka sendiri. Karena kadang dalam hidup, kita semua pernah menjadi seperti Punch. Merasa ditinggalkan, merasa tidak dipeluk, merasa tidak cukup. Dan kadang, yang menyelamatkan kita bukan sesuatu yang besar, tapi hal kecil yang memberi rasa aman. Sebuah pelukan, sebuah perhatian, sebuah kehadiran. Punch mungkin tidak tahu arti cinta, tapi ia tahu rasa hangat. Dan hangat itu datang dari seseorang yang memilih peduli. Kisah Punch mengajarkan kita satu hal, bahwa kehilangan bisa meninggalkan luka. Tapi kepedulian bisa menghidupkan kembali harapan. Karena di dunia yang kadang terasa dingin, kita semua hanya butuh satu hal sederhana, pelukan.
percuma ku jalani hubungan cinta ini bila dirimu kasih sudah tak sudi lagi. Lagi di kita pulang. Motornya naik yang itu ya. Motornya naik yang hitam ya. Enggak, hitam itu toh. Ini Iya. ya, Kenapa? ada bosan. Bosen. Mau kemana? Dengerin dulu. Ini motor mama yang baru ini. Enggak Yang yang kejujuran ngomongan gue. Tuh dek Adik. sakit Mbak Paya. Nanti nangis enggak ini? Nanti Mbak Paya keluar nyanyi hijau loh. Turun. Tuan. Ulu. Dek, Adik. Dek, dimarahi ibu loh. Adik. Duduk. Oh. Kok iki yang ngono kok Mbak Paya? Duduk aja kamu biar gak dinaikin adik. Aduh. Dulu kan Ada om kayak kasih jajan om kayak. Ya. Nih mau sedikit cerita ya. Dulu si omnya anak-anak ini tuh nggak suka sama anak kecil, sekarang suka. Ya, perjuangan saya untuk mendekatkan om sama keponakannya berhasil ya. salam. Itu siapa? Itu siapa? Nah itu yang di luar om siapa? Om Becak. Om Becak. Kok om becak yang bener? Oh. Ini ya. Kemungkinan besar pelaku yang di dalam mobil ini ya punya backingan orang terkuat. Ya maksudnya punya backingan lah, entah pejabat, entah aparat, entah apalah. Karena apa? Dia punya keberanian seberani itu loh ya. Enggak semua orang punya keberanian senekat itu kalau tidak punya backingan ya. Lihat di pencarian ya, dan kita tunggu episode selanjutnya. Lagi lipet-lipet baju ya. Ketika saya melihat video itu ada yang bilang itu PDIP Megawati, Ibu Megawati itu saya kiri. Saya berpikir ya, sekali lagi ya, omongan saya jangan terlalu diperdulikan karena saya dulu punya background kurang bagus ya. Saya berpikir seperti ini, sayap kiri berarti identik yang jelek-jelek, mungkin seperti itu pemikiran yang bikin konten ya. Atau sayap kiri mungkin yang berpikir jelek gitu ya. Kiri istilah kiri itu istilah jelek gitu. Coba deh kita berpikir ya sejenak gitu. Kiri, burung Garuda kalau tidak ada sayap kiri terus jadinya seperti apa ya? Bisa berpikir waras sedikit? Oke. Kiri, kita punya kanan, punya organ tubuh ada kanan ada kiri ya. Coba misal kita ini maaf bukannya menghina disabilitas gitu ya, kanan tidak punya tangan kanan gitu, otomatis kiri membantu kan aktivitas makan ya, intinya menggantikan tangan kanan kan ya. Mulai berpikir waras ya. Kaki, misal kaki ya, nggak ada kaki kanan, otomatis kiri membantu menjadi penopang tubuh kita ya. Mulai berpikir waras ya, dari situ mulai berpikir waras aja lah ya. Sekali lagi jangan terlalu diperhatikan terlalu detail kata-kata saya karena saya dulu punya background kurang bagus. Ini saya mengartikan kiri bagi yang tidak suka sama
PDIP maupun Ibu Mega. Berarti di situ kiri bisa membantu kanan ya. Mudah-mudahan paham lah. Mungkin yang wawasannya kurang banyak ya, mungkin saya pastikan kurang paham ya, bukannya menghina sih ya. Kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran. Jadi yang kalah nangis-nangis saja. Jangan pura-pura bahagia. Nangis saja. 1 silakan nangis. 3 keluarkan ya Mas Adi. Ketimbang jadi bisul, ketimbang jadi penakit, ya kan pura-pura bahagia. Tumpahkan setumpah-tumpahnya. Versi Quick Count. Terima kasih. Terima kasih Mas Adi. Kayaknya saya harus ketawa deh. Dulu saya dicurigain, ya. Dulu saya dicurigain, weh ini orangnya Israel, weh ini jahat. Nggak tahunya sekarang presidennya sendiri. Kalian, presidennya sendiri yang ngejual data kalian. Saya mah udah di luar negeri ya. Kalian tinggal digoreng aingus doang. Udah terlambat, nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi sekarang presidennya udah jual semua data kalian. Kemanapun kalian pergi, kalian pasti kesorot. Nggak bakal kalian bisa kaya. Yang ada kalian akan jadi budak. Ini bukan budak yang kayak pembantu gitu loh. Ini lebih parah lagi loh. Nikmati, itulah orang nggak tahu diri. Gue sama puluhan tahun selalu bagi tahu. Bukannya diterima kasih. Kalau nggak bisa berterima kasih, jangan ngejahatin saya. Kalian jahatin saya. Nikmatilah itu. Gimana? Enak. Makan tuh. Sekarang kalian, bukan hanya diri kalian yang akan kehilangan. Keluarga kalian jangan ngomong lagi itu. Sekarang kalian nggak bakal bisa hidup layak. Gimana? Saya paling oncang-oncang kaki liatin kalian. Nikmati itu. Suka fitnah orang sih. Harusnya kalian tuh tahu diri. Netral sama orang. Apalagi saya udah korbankan itu diri saya. Tahu nggak? Untuk bagi tahu kalian itu pengorbanannya itu berat. Tapi saya masih mau ngajarin kalian. Bukannya terima kasih kalian sia-siakan saya. Enjoy your last day. In Sever ya. Seperti ibu-ibu yang lebih parah lagi. Ini perbudakan bukan modern. Ini emang perbudakannya sangat parah. Mudah-mudahan kalian nggak dibesut ya. Sama cambuk. Review MBG 2 hari, Rabu dan Kamis ya. Ini kalau di tempat anak saya kan sekolahnya swasta ya, SPP-nya lumayan gitu ya. MBG-nya lumayan ya, kalaupun 15.000 dari pusat turun ke bawah itu mungkin potongannya sedikit gitu ya, sunatnya sedikit gitu. Tapi kalau di tempat itu keponakan saya itu 2, Windy sama Casey kan SD gitu, itu parah dapatnya itu ya. Wih, nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 telur puyuh, bakpao, bakpao, apa ini? Bolen, tahu. Oh ini nggak sanggup ini kayak temen nih, bakpao. Sek. Apple-nya pun lumayan ya. Ini ambil ke. Salak ya. Ini mungkin 2.000. Katakanlah 1.000. Ini mungkin 4.000-an lah ya. Berapa ini? 2, 4, 6, 7. Oh biasanya kayak gini deh. 7.000. Ini bolen berapa? 2.000 ya? 2.500. 10.000. 10.000 ini 2.000, 12.000. Ini dibikin 5.000 aja lah, biasanya kan 10 itu berapa? Ini 8. 20. Kalau dari pusat 15 untuk 2 hari ya, pot sunatannya 5.000 per hari. Ini berhubung 2 hari. Berhubung 2 hari jadi 10.000 ya. Ini agak mending nih kalau di tempat anak saya, tapi kalau keponakan saya itu parah-parah gitu. Ini pun lumayan nih apelnya. Ya.
Nyunat boleh lah, nyunat anggaran. Saya masih mentolerir nyunat boleh, tapi jangan terlalu banyak gitu ya. Jadi nanti tambah hilang lagi lah kepercayaan masyarakat kecil terhadap pemerintah ya. Oke. Tak buat ke drama untuk video ini ya, silahkan di share. Bapak Lurah Taslim datang ke sini, ada apa ini ya? Kok bikin kaget saya? Tidak apa-apa, saya cuma ingin memberi keamanan pada ibu ya, supaya warung ibu tidak dibongkar. Saya jamin tidak dibongkar. Ada syaratnya, ibu saya gentu biar warung aman tidak dibongkar. Janji ya Bapak Lurah Taslim, nanti kalau aku jadi digentu gitu, janji ya, janji warung saya dijamin tidak akan dibongkar ya, karena saya sudah mau untuk pasrah digentu. Iya, saya jamin, saya kan lurah ya, pasti dijamin tidak akan dibongkar. Ayo, mari. Ini, Kementerian Ekonomi dan Keuangan Korea Selatan disebut-sebut telah mengeluarkan pernyataan. Iya. Pemerintah Korea turun tangan akibat ulah warganya ya. Apa ya dibaca gak sone. Blinks versus Kinets ya. Bling itu ya Asia Tenggara versus Korea Selatan ya. Korea lah istilahnya kayak gitulah ya. Kronologinya seperti ini ya. Ketika K-pop ini konser di Singapura. Nah, itu para netizen dari Korea itu bawa kamera gede-gede gitu kan. Nah, otomatis itu kan menutupi penonton-penonton yang belakang itu, ditegur gitu ya. Dia itu malah bilang nggak masalah lah, ini kan Korea gue, artis-artis dari negara gue, istilahnya seperti itu kan. Lah marahlah tuh ya, akhirnya ada komen apa gitu, kalau wanita di Indonesia itu kayak monyet. Ya akhirnya lah bersatulah itu Asia Tenggara, bahkan di luar Asia Tenggara, Jepang sama mana itu ya. Akhirnya berdampak juga sih sama produk-produk kecantikan dari Korea gitu ya. Sinilah perang-perang medsos gitu ya. Gini loh, kalau dia Korea ini sadar kalau tidak ada orang-orang seperti ya yang dikatakan seperti monyet lah, atau petani banyak bencana lah, ini kan orang-orang yang fanatik benar dengan artis-artis dia gitu ya. Tapi ketika ada ya istilah kayak gini lah, sama-sama fanatik, gesek set, akhirnya ya boom ya, kayak di sekarang inilah di musim Ramadan gitu ya. Banyak mercon ya, mercon disulut boom, wes itulah ceritanya antara Blinks versus Kinet. Kronologinya seperti itu kurang lebih ya. Ini yang paham mungkin ya, yang muda-muda lah ya. Saya sekedar memberi kronologi kejadian dan dampak produk dari Korea itu turun drastis, dan akhirnya Menteri Ekonomi dan Keuangan turun tangan. Yes. Teruntuk Mbak Suci, saya ada saran buat sampean. Berhentilah menghujat orang. Ini sebetulnya komenan lama ya, lama banget awal-awal perseteruan Kacung Motor versus Suci PMI Taiwan itu ya. Setelah sekarang ini kok saya melihatnya gini ya, saya cuma ingin berpesan aja ke owner Kacung Motor ya. Saya ikuti video-video owner Kacung Motor, terus saya pelajari
dari kedua belah pihak ya, dia kan punya 2 istri gitu. Masa lalunya sudah saya buka kemarin itu, karena dia sebelum sama 2 istri ini kan pernah menikah, dia kabarnya juga pernah jadi PMI Taiwan juga ya. Bisnisnya seperti itu, saya sedikit memahami ya. Gini ya, saya cuma ingin berpesan gitu ya, jika nanti rudal balistik Suci nembus owner kacung motor dan akhirnya kacung motor ya mudah-mudahan bisa menerima realita yang ada ya, karena sebetulnya orang ini juga pogal sih ya. Ibarat kata kayak gini lah, orang tadinya ya pas-pasan lah, nggak saya katakan miskin gitu ya, pas-pasan gitu, ketika ekonominya naik walah pogal. Inilah kebanyakan di masyarakat kita tuh seperti ini ya, wes polah duwe bojo loro. Bukannya saya nggak seneng ya, terserah resiko ditanggung sendiri kan, tapi yang saya prihatinkan itu ketika ini orang memutuskan apa ya, untuk beristri 2 gitu. Ini permasalahan intinya sudah memberi masalah kepada anak-anaknya yang akan datang ya. Ayolah coba berpikir jauh, wes paham dong, masa nggak paham ya. Mudah-mudahan kuat. Saya melihatnya ini ya, dia itu balungan cilik, istilah Jawa balungan cilik, mau istilah iki mbok arep soge kaya opo, nek balungan cilik ki tetap balik ning balungan cilik awal mulanya ya. Saya melihatnya seperti itu ya. Kalau kata Suci juga dia main kayak gituan, kemungkinan iya ya. Saya mau jawab nggak enak, nanti dikira fitnah tuduh ya. Ini ya, ketika orang-orang yang lihat di beranda saya ada sesuatu yang tak beres pada dirinya, itu saya mengerti kok, saya paham ya. Saya pernah kok diserang itu habis-habisan, itu terlihat nyata itu. Saya tidur, saya lihat nyata itu, nggak 1-2 orang ya, nggak 1-2 orang, banyak. Saya katakan banyak, lebih dari 1 otomatis banyak. Waktu saya ikut kasus Nikita Mirzani, terang-terangan itu, terang-terangan sekali itu saya diserang ya. Kadang sampai badan saya capek ya. Mudah-mudahan paham ya. Silahkan percaya, silahkan tidak, karena saya punya background masa lalu yang kurang baik. Oke, sekali lagi saya berpesan untuk owner kacung motor, ketika nanti ya bisa terima kenyataan ya, kayaknya ini sudah mulai agak mulai ada apa ya, sudah agak kelihatan ya dari wajah-wajah si istrinya juga ya. Di situ sebetulnya ada persaingan dalam realitanya, cuman kalau di kamera ya biasa, seolah hubungan mereka bertiga baik ya. Nanti lagi udah dulu lah ya, nanti kita lihat episode selanjutnya ya. Sebenarnya ini video lama ini muncul di saya, komenannya itu muncul lagi ya. Kasus Ibu Teri aniaya anak Teri ya. Si bapak itu kan ke broadcast Densu gitu ya. Nanti suatu saat akan terbuka juga siapa si bapak. Nanti yang kemarin sempat simpati ke bapak akhirnya akan ada yang pudar ya. Jadi tahu siapa si bapak sebenarnya ya. Di situ saya pelajari, cermati ya. Saya mempelajari ya, ada kalimat si anak Feli Lafonte, anak angkat gede karena keturunan Arab ya, karena memang kebanyakan orang keturunan Arab itu memang gede ya, saya katakan iya. Terus saya pernah dulu kemarin bilang ya, ini ekonomi si Ibu Tiri lebih tinggi daripada si bapak korban ya. Akhirnya terbuka, memang iya, Ibu Tiri ini kerja di Departemen Agama ya.
otomatis gajinya lebih gede dan tetap gitu ya. Ada video udah lewat di beranda kalian apa belum, ketika ayah ini sama korban merasa sudah capek dalam mengurus anak gitu ya. Yang dimaksud itu korban SMP suruh menikah lah, bapak itu udah capek ngurusin anak ya gitu. Pakai bahasa Sunda sih sebetulnya, saya artikan ke bahasa Indonesia ya. Saya melihat si bapak ini sebetulnya tuh lagi senang-senang menikmati kehidupan tapi lupa dengan tanggung jawabnya ya, kayak udah capek lelah gitu. Tapi kenapa di Densu, waduh, omongannya berbalik 180 derajat. Yes, namanya orang, hati-hati loh, orang-orang sekarang banyak pintar ngomong loh ya. Kalau kalian nggak cermat, kalian antara bohong dan tidak itu bisa terkecoh ya. Yang ibu tiri di awal itu dia jatuh gitu, terus habis ke rumah sakit jatuh lagi ya, dan akhirnya ketika di autopsi ya terbuka juga kan ya. Nanti kita lihat siapa si bapak sebenarnya ya, tanda tanya, tanda seru nih ya, sampai si ibu tiri berkata jangan pulang dulu, nanti ada yang mengancam kamu, bawa golok, bawa ini. Tambah penasaran saya, yuk nanti kita lihat ya. Yang terbaik buat anak-anak kita itu orang tuanya masing-masing. Bapaknya dia, Ini orang tua Nizam almarhum ya. Habis ini saya putarkan video di saat dia sudah lelah untuk mengurus anak ya, selesai SMP disuruh nikah. Saya tahu itu konsep candaannya, tapi itu dia candaan yang jujur gitu, harapan dia, saya melihatnya seperti itu ya. Ini nggak hanya di kasus ini aja kok, ketika saya live gitu saya temui dia punya ini cerita beda ya, dia punya anak perempuan nih udah SMP ya, baru SMP gitu. Nantilah aku mau intinya mau menikahin anak supaya beban keluarga itu berkurang. Itu pun saya sudah temui gitu ya. Ini orang-orang yang berpikir, orang tua yang berpikir seperti ini tuh apa, yang maaf nih hidupnya masih di kampung, di desa, di pelosok gitu, masih berpikir seperti itu. Dengan menikahkan anak seolah-olah beban keluarga sudah berkurang, padahal tidak ya. Di situ orang secara tidak langsung orang tua menjerumuskan anak menuju permasalahan yang mungkin belum dapat ditanggung sama si anak ya. Ketika masuk unit rumah tangga tidak seenak ekspektasi kalian gitu, yang tidur ada yang nemenin, kopi ada yang buatin ya. Enggak, ketika kalian masuk ke unit rumah tangga, di situ pasti akan hadir problema-problema kehidupan yang datang menghampiri ya. Ini saya beda cerita lagi ya. Saya punya kerabat gitu di desa gitu ya, umur 23 tuh sudah janda 3 kali. Di situ saya miris gitu, punya 3 anak 3 bapak, itu baru umur 23 loh ya, belum nanti ya. Hal yang seperti ini yang akan membebani ekonomi kita sendiri, ibarat kata seperti itu ya. Ayolah mulai berpikir waras ya, jangan terburu-buru untuk masuk zona pernikahan gitu. Dan kalian yang sebagai orang tua jangan menjerumuskan anak ke zona pernikahan dengan dasar mengurangi beban keluarga. Ayolah, tanggung jawab kalian sebagai orang tua di mana, jangan hanya enak-enak au doang ya. Ketika sudah dikaruniai anak dengan problema anak, angkat bendera putih ya, untuk dinikahkan aja supaya meringankan beban orang tua. Ayolah mulai berpikir waras ya. Terus tangga malah keluar sampai mau kawinnya aim kumah makanya kudu alim kok nyak jeung bapak wae gitu. Nggak sampai keluar SMP kawin rumah tangga, ayah temen pegering udah urusan ku anak kayak pembalita. Ya, habis ini saya putarkan rekaman video
Ibu Tiri ya, yang kasus anak lagi rame itu. Saya mempelajari ini Ibu. Kalau ada yang bilang kalau ada yang komen di tempat saya monster, iya bisa dikatakan seperti itu. Ngeri loh. Dia bermain kata-katanya itu rapi. Ya. Saya di sini nggak mau bahas gitu ya. Saya nggak hanya melihat dari satu video ini aja ya. Ketika waktu diinterogasi ya, si ibu ini, ada ibu-ibu kan dulu ya yang sudah mengikuti ya, dia kan bilang kayak gini, dia itu sudah sering masuk ke puskesmas atau rumah sakit itu, terus dia main, dia labuh maksudnya jatuh ya, terjatuh. Pertanyaan saya, kenapa di video ini itu melepuh atau ada kayak merah-merah itu kulitnya itu, gara-gara penyakit apa itu ya yang nanti saya sebutkan itu ya. Di sini udah mulai ada kejanggalan gitu ya. Ya, kalau memang posisinya jatuh enggak semelinar itulah, separah itu loh ya. Ya. Kalau melepuh pun, kalau ya mungkin yang bisa menjawab anak yang mengidap penyakit apa kanker darah apa itu, kalau menurut saya nggak segede itu ya, karena saya belum melihatnya sendiri orang-orang yang kena kanker darah apa itu sampai kayak gitu. Nah terus ketika ini kayak ada hitam cakaran bekas gitu ya. Nah ini kenapa sih ibu ini berkata di balik takdir. Saya kasih contoh, misal nih anakmu kau gitu ya, seperti anak ini ketika masih hidup dibilang nasib apes, ketika koit bilang takdir. Ya jangan seperti itulah konsepnya, jangan selalu berlindung di balik kata takdir gitulah. Kalau memang ada peristiwa seperti itu ya wajar kalau mau diusut sampai dia nanti emosi marah-marah, diotopsi ini ya. Saya di video kemarin udah bilang ini perempuan memang berduit. Satu, saya melihatnya dia itu mengangkat anak, dua, laki dan perempuan, otomatis kalau berani mengangkat anak ekonomi cukup kan ya, karena ekonomi si bapak sama si ibu lebih tinggi si ibu. Jadi ketika bapak bercerai dengan istri yang dulu ya, ketika melihat janda yang lumayan berduit ya udah akhirnya masuk aja ya, nggak tahu nanti karakternya seperti apa, akhirnya merenggut nyawa anaknya. Nanti episode selanjutnya seperti apa ya. Dan ini menyalahkan netizen gitu. Malah tambah diajar nanti ya. Mungkin dari segi ekonomi dia mengeluarkan banyak uang untuk pemakaman anaknya, tapi secara dia itu enggak 100% ikhlas gitu, hanya ingin kayak menutupi, ini loh saya sebagai ibu tiri yang tanggung jawab, ketika berita di luaran sana itu tidak benar, saya mengeluarkan uang ya, memakamkan, mengasih amplop para kiai, tukang gali kubur ya. Jadi seolah-olah dia tuh menutupi berita-berita yang beredar itu dengan seolah-olah dia itu baik dengan mengeluarkan biaya-biaya untuk pemakaman anak tersebut meski bukan anak kandung. Ya, mudah-mudahan paham yang saya sampaikan ya. Bisa izin konfirmasi, bisa diceritakan buat nggak Bu terkait anak NS itu yang meninggal itu Bu? Sakit aja, sakit panas. Kalau kemarin sih ada informasinya dari saksi Pak Surahmat yang diperiksa, yang di BAP di Polsek, tapi tidak memberikan ya bukti otentiknya, hanya melihat dari HP kalau anak itu didiagnosa kanker darah, leukemia autoimun, begitu informasinya, itu aja. Jadi pure sakit penyakit. Kalaupun itu ada kulit itu akibat dari panas, iya, itu akibat dari panas dalam aja, ya dari panas dalam dari karena kanker darah itu informasi dari saksi kemarin itu begitu. Di media sosial kan cenderung banyak netizen yang mengarah ke ibu, itu seperti apa? Iya.
Ya, jadi itu mungkin bapaknya waktu itu sebelum ada diagnosa yang sebenarnya, jadi bapaknya itu ya kelihatannya gitu langsung video dikirim ke Pak Ustadz guru ngajinya, terus sama Pak Ustadz guru ngajinya diteruskan lagi ke Pak Haji Isep. Nah, Pak Haji Isep langsung datang ke situ, langsung interogasi anak, ya biar aku begini begitu. Padahal anak itu kan sudah dalam keadaan sakarat lah gitu, udah dalam keadaan kelayaran. Iya, jadi kan mungkin itu mamah-mamah itu kalau menurut saya dan yang lain itu karena manggil aja sesama, mungkin biar saya yang menjelaskan atau apa gitu, namanya anak udah selang-seling mungkin Pak cakap. Nah, belum ada apa-apa langsung diupload, mungkin termasuk sama Pak Haji Isep di share ke grup sana sini. Nah, akhirnya ya itulah sama netizen digoreng kayak begitu. Katanya pernah bertengkar sama anak angkat ibu ya? Apa anak asli? Oh, itu sama anak angkat, tapi ya itu namanya bertengkar itu aja, namanya anak-anak, udah biasa, bukan sekali itu aja, ya namanya anak saudara kan gitu, ada perselisihan paham, ya suka baik-baikan lagi kan gitu. Sekarang udah menyoroti ke ibu, netizen semuanya gitu ya, makanya sikap ibu bagaimana Bu? Seperti apa Bu? Ya kalau saya kan pasrah aja, Allah yang maha tahu kan gitu. Kalau memang ini membuat anak saya tenang, ya apa boleh buat. Aturan aturan di Indonesia ini, aturan negara atau aturan manusia kan bisa dirubah, bisa dibuat-buat. Kalau aturan Allah kan tidak. Ya saya pasrah aja gitu. Ya mudah-mudahan aja ada keajaiban, mudah-mudahan kebenaran bisa diperlihatkan gitu. Pokoknya ini kan gini Pak, kalau saya sih berharap ini tidak diperpanjang, tidak dipersulit, tidak dipermasalahkan. Toh anak saya kan sudah hilang, sudah tidak ada. Saya berduka ini. Apa dengan adanya diotopsi, dengan adanya dipiralkan, apa keuntungan buat saya? Anak tidak bisa hidup lagi. Anak sekarang dikuburkan di Pulasara harus pakai duit. Ada tidak sih yang membantu saya kan gitu? Jangan menjadi pahlawan kesiangan gitu. Giliran saya tahlil ke kiai yang ngali kubur, yang ini yang namanya tahlil di kampung itu harus pakai uang. Saya yang ngurusin. Apa ada netizen atau orang-orang yang merasa sok kasihan ke anak? Kalau kasihan sok sumbang. Urusin tuh sampai anak itu dikurbankan, diekakan, dikasih rumah Pulasaranya, pusarannya di kuburan. Kan harusnya begitu. Bukan digoreng di media sosial. Begitu kalau benar-benar sayang ke anak. Apalagi sekarang udah almarhum, sok doain, kasih rezeki, kasih wakaf untuk anak. Ini takdirnya anak saya sudah sampai di sini. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan, apalagi sampai ada yang menjadi korban pidana ini itu. Tidak ada, anak meninggal ini takdirnya dan ini karena anaknya. Itu aja. Tuh, itu lain pemajikan aku guys, inung aku guys. Udah baca captionnya ya. Saya lebih coba mendalami kasus ini, kayak detektif aja ya, sekedar untuk mengasah otak saya aja yang baru usia 16 tahun ya. Dan satu waktu kecil suka nonton detektif Conan itu, anime dari Jepang itu, seneng tuh dulu sebelum otak saya pernah ke restart itu. Saya coba asah lagi gitu. Saya melihat kemesraan ini dan melihat statement-statement si bapak setelah kepergian anak ya. Yang belum tahu ya, ini anak yang ya udah bacalah captionnya itu, dianiaya disuruh minum air panas ya. Padahal 1 tahun yang lalu itu sudah ketahuan sama si bapak ya, udah melaporkan ke pihak polisian karena si ibu tiri ini bilang tobat untuk memberi satu kesempatan. Laporan itu pun belum dicabut, akhirnya terjadi seperti ini, berakibat fatal. Kalau saya melihatnya dari kemesraan ini ya, karena ibu tiri ini kan punya anak angkat, otomatis ekonominya cukup lah ya. Kemungkinan besar ini si bapak ekonominya lebih rendah daripada si ibu tiri ya. Jadi ya agak mengalah kepada si istri gitu, karena ekonominya lebih dari si suami. Kalau saya melihatnya saat ini ya dari statement si bapak dan video-video yang lagi beredar, entah nanti kelanjutannya seperti apa ya. Karena punya anak angkat gitu, otomatis kan ekonominya mampu dong ya. Ketika dulu bertengkar sama anak ini yang almarhum ini, dulu waktu itu kelas 3 SMP gitu, sekarang udah SMA gitu, itu yang selalu disalahkan dan dihajar itu si anak bapak ini gitu. Nah ini sudah terjadi kedua kali, kenapa bapaknya nggak sikap gitu ya. Saya tidak menyalahkan juga, karena gimana ya, pola pikir orang kita itu kayak kalau punya anak itu terbebani gitu ya. Nggak ingat ketika
bermain kuda-kudaan sampai keringet gitu, sampai berkeringat itu nggak inget ya, dampaknya pasti akan menjadi anak. Nah kalau sudah kayak gini kan sudah nggak bisa ditoleransi kan. Saya ada cerita nih. Ingat, saya di sini tidak menjatuhkan yayasan atau ponpes manapun ya. Ini pengalaman pribadi, tetangga saya curhat sama saya. Anaknya itu kayak kurang lah intinya, karena ada apalah itu intinya pola pikirnya itu tidak sesuai dengan umurnya gitu. Ditaruh di ponpes, di pondok gitu ya. Ingat, sekali lagi saya tidak menjatuhkan ponpes manapun maupun yayasan manapun ya. Ini cerita pribadi saya ketika tetangga saya curhat sama saya. Nah, ya anaknya agak kayak gitulah. Udah dianiaya, di ini ya. Yang pertama itu kayak kena selomotan rokok gitu. Itu yang pertama. Ketika didatangi sama pihak pondok lagi, diizinkan sama si orang tuanya ya. Nah yang kedua kali itu sampai melepuh, itu kayak siraman air panas gitu ya. Saya tanya, loh yuk anakmu kok di rumah gini? Ini udah 2 kali. Nah aku pribadi ya yuk, kalau anakku sudah kena fisik kayak gitu, nggak akan aku taruh sana lagi, meski dihampiri 100 atau 1 juta kali, aku nggak akan izinin itu. Kalau awakmu ya terserah. Saya sekedar ngasih solusi, lebih baik jangan, kasihan ya. Ya karena dia itu sibuk kerja gitu, mencari uang kata, karena di rumah kayak merasa terbebani ya. Akhirnya ketika pihak pondok datang, dibiarkan aja anaknya dibawa lagi, akhirnya runyam ya. Inilah tipe-tipe ya kebanyakan orang sekarang gitu, nggak muda, nggak yang tua, dikasih yang berpengalaman itu ngeyel. Meskipun pernah kejadian itu paling ya merasa be aja gitu. Sebetulnya yang memberi saran itu kak emosi gemes gitu. Karena apa? Yang kena dampak itu anak ya. Karena saya masih ada rasa peduli, masih rasa ada simpati. Ketika kamu curhat ke saya kasih solusi, kamu nggak pakai, yang kena dampaknya sekarang akhirnya keluar dianiaya lagi ya. Ya itulah, kalau kamu berani berbuat kenturi ya otomatis ada dampak, kena nanti jadi anak. Kalau sudah bermain kayak gitu otomatis ya, anak itu harus menjadi tanggung jawab kalian. Jangan asik enaknya kentu doang, ketika sudah jadi anak ya seolah-olah tidak mau mendidiknya ya. Alasannya di rumah banyak main HP, diatur angel gini-gini. Itu kan kembali lagi ke sikap para orang tua masing-masing ya. Ketika sikapmu seperti apa, itu suatu saat turun ke anak, itu pasti ya. Ayolah mulai berpikir waras ya. Disebut sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas gagalnya digelar Piala Dunia. Ya, ini sedikit potongan Pak Ganjar diinterogasi lah sama Najwa Shihab, intinya seperti itulah. Dulu Pak Ganjar itu menolak Israel ya, hanya di bidang olahraga saja ya. Itu dulu dihajarnya seperti apa ya, karena beliau tuh tahu ya, konsisten. Kalau negara kita itu berdiri, yang mendeklarasikan atau yang mensetujui utama itu Palestina. Nah sedangkan Israel ini selalu menghajar Palestina ya. Ini hanya sedikit menyakiti di bidang olahraga saja ya. Itu dulu dihajarnya seperti apa Pak Ganjar ya. Tapi sekarang ketika presidennya Pak Prabowo ya memberi pidatonya Pak Presiden ya, kita harus menjaga negara Israel ya. Kita harus ya intinya mulai menjalin hubungan diplomat antar kedua negara ya. Itu pidato Pak Presiden, dan ini ada lampu hijau Israel mendirikan perusahaan.
nanti saya putar videonya ya. Ya kita main fair aja lah, sama-sama menyakiti, istilahnya seperti itulah ya. Pak Ganjar menyakiti di bidang olahraga itu kan cuman segelintir. Nah ini ya kemungkinan besar bisa masyarakat Indonesia ketika Israel membangun perusahaan di negara kita ya. Cari video fullnya tentang Pak Ganjar diwawancarai sama Mbak Najwa Shihab ya. Karena apa? Yaitu Indonesia konsisten memperjuangkan Palestina untuk menjadi negara yang berdiri sendiri, karena di situ ada jasa Palestina atau yang menandatangani supaya Indonesia itu merdeka, yaitu Palestina dulu ya, sejarahnya seperti itu. Pemerintah Indonesia izinkan perusahaan Israel bangun pabrik di Maluku Utara. Indonesia berencana membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi di Telaga Ranu, Halmahera, Maluku Utara dengan kapasitas sekitar 40 megawatt. Proyek ini disebut sebagai bagian dari percepatan energi terbarukan dan transisi menuju energi bersih. Tapi yang bikin ramai, proyek ini dikelola oleh Ormat Geothermal Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Di saat kita konsisten mendukung Palestina, tapi malah mengizinkan perusahaan Israel masuk ke Indonesia. Di sisi lain, ada juga kekhawatiran soal lingkungan. Halmahera dikenal sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi dan hutan yang masih sensitif terhadap aktivitas industri besar. Proyek panas bumi memang energi terbarukan, tapi tetap membutuhkan eksplorasi dan pembangunan infrastruktur yang tidak kecil dampaknya. Kayak motor breng-breng itu loh, knalpotnya dicopot, kan itu sebenarnya menunjukkan ya namanya anak muda. Udah lihat video di awal ya, sama komenan ya. Ini yang mungkin yang pecinta motor gitu ya, ngambil soundnya Ibu Mega. Aduh, komenannya udah dibaca ya. Kalian tuh harus pahami juga, ini anak nggak paham politik gitu, hanya ingin oh ini kok sound Ibu Mega cocok dengan motor yang dia punya, dia pakai sound. Kena hajar juga ini anak ya, kasihan juga, sebetulnya nggak tahu apa-apa ini anak ya, yang diajar sama yang nggak suka sama Ibu Mega ataupun PDIP gitu ya. Gini ya, ini secara fakta aja ya, ketika anak muda punya motor yang nggak bagus-bagus amat, dia itu mengkreasikan motornya itu dengan sesuai imajinasi dia ya, supaya tuh kalau saya punya pendapat pribadi ya itu ya supaya ini dia itu tidak larut-larut dalam kesedihan yang terlalu dalam. Maksudnya seperti dia kan lagi ekonomi pas-pasan atau bahkan pas-pasan ke bawah gitu, dia bisa mengkreasikan motor yang dia punya dengan sesuai imajinasi dia. Itu suatu kebanggaan atau suatu kebahagiaan bagi yang punya motor, saya pastikan itu ya. Coba deh kalian bandingkan ya, ketika itu knalpot brong, motornya motor jelek, nggak motor sport gitu, pasti di situ ada perbedaan. Kalau motor sport dengan knalpot brongnya, wah keren gitu ya. Tapi beda cerita kalau knalpot brong yang dipakai motor-motor kayak jenis kayak gini gitu ya. Alah, pasti komentarnya lain gitu. Motor udah jelek, kasih knalpot brong, asapnya kemana-mana, itu pasti di realita kehidupan seperti itu, iya enggak? Bagi yang pengendara motor-motor saya sebut tadi, ya enggak? Ya kalau saya pribadi ya enggak masalah kalau itu bisa sedikit membuat kebahagiaan bagi yang punya motor, why not gitu ya. Ya asal sedikit tahu aturan aja lah ya. Kalau di kota itu pasti sudah dilarang sama Pak Pol gitu. Kalau mungkin di pedesaan ya
kalau jauh dari pemukiman bisalah pakai knalpot brong kayak gini ya. Ya mohon sekali lagi ketika ada sound kayak gini, ini anak tidak tahu apa-apa dihajar habis-habisan sama orang-orang yang tidak suka PDI maupun Ibu Mega gitu. Saya sudah sering lewat di beranda saya ini, saya bikin komen ya kalau itu bisa membuatmu bahagia, menginspirasi imajinasimu dalam mengkreasikan motor, lanjutkan. Saya support di situ dengan catatan tahu sedikit aturan aja ya. Oke bos, terima kasih sudah komen di tempat saya ya. Nih, pekerjaan saya sekarang ini ngasuh anak alias momong bos ya. Kebetulan saya sudah pernah ada hidup di dua sisi, anak orang kaya dan belum. Nanti bentar dulu ya mama, tak bikin konten dulu ya, adik diem ya. Oke. Bentar. Udah ada di dua posisi. Anak orang kaya dan ya mungkin seperti yang dikatakan Nikita Mirzani, gembel bau miskin gitu ya. Baju aja saya tuh pemberian orang setelah peristiwa 2010. Ini juga ini pemberian, boleh percaya boleh tidak ya. Gini lah, mungkin saat ini Anda ada di posisi enak itu, atau istilah kata ekonomi lagi cukup lah. Saya paham ya, negara ini negara hukum ya, saya paham apa yang kamu maksud gitu. Toh lagian juga ada undang-undangnya, ketika nanti pakai knalpot brong ke arah kota gitu pasti akan ditangkap sama polisi gitu ya. Saya dulu remaja pernah nakal sih ya, pakai knalpot brong juga ya dulu peraturannya nggak seketat sekarang ya. Saya paham betul apa yang kamu rasakan. Coba deh di situ saya juga cermati gitu, cermati konten saya yang kamu komen gitu. Tapi juga ingat sedikit, tahu aturan. Mungkin kalau di perkampungan, di persawahan ya, mungkin kalau kalian Anda saat ini ada di kota atau hidupnya sudah di apartemen ya, untuk menikmati knalpot brong ini ya mungkin agak emosi gitu ya. Tapi kalau di persawahan jauh dari perkampungan itu bisa boleh kok ya. Setidaknya coba deh kamu ya, mungkin ada di keberuntungan kamu yang lahir dari keluarga yang pas-pasan gitu, tapi cukup gitu ya, mampu gitu. Tapi bagi orang yang terlahir kurang bagus, atau terlahir dari garis keturunan yang ruwet, atau terlahir dari ekonomi yang kurang, untuk memodifikasi motor seperti ya contoh Vega atau Fish Air itu suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan bagi dirinya sendiri ya. Saya paham Anda menyinggung Ibu Megawatinya ya, saya paham betul. Tapi biarlah orang-orang miskin ini, istilah kata ya, mengekspresikan dirinya memakai knalpot brong, memodifikasi apa itu namanya motornya sesuai keinginannya ya. Saya masih mentolerir karena di situ mungkin ada kebahagiaan tersendiri bagi orang tersebut ya. Karena Anda mungkin saat ini lahir sudah di posisi enak itu, ketika ada yang memakai knalpot brong jadi emosi. Kenapa ada perbedaan ketika itu knalpot brong ditaruh di motor sport gede mahal gitu, pasti banyak yang memuja dan memuji. Tapi beda cerita kalau knalpot brong itu ada di motor butut atau motor-motor sudah tua, itu pasti banyak cemoohan. Betul apa betul ya? Oke, salam kenal dari saya. Inilah wajah ledek saya tuh, hasilnya tuh. Air minum saya selama 2 minggu itu matang semua itu ya. Jadi saya nggak beli galon gitu, aktivitas 2 minggu sekali. Dulu 1 minggu sekali, sekarang 2 minggu sekali ya. Saya paham ini bukan video aslinya ya. Saya mau mengkritiki si perempuan ini, tentunya ASN ya. Inilah ASN yang tolol bin pekok gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Dia tuh nggak paham. Dia tuh gini, saya masih mentoleransi ketika dia joget kayak gitu tapi nggak pakai seragam seperti itu. Harus bisa dibedakan gitu loh ya.
ya. Saya nggak melarang kamu mau pakai apa ya, baju minim banget gitu, entah statusmu itu PNS atau ASN atau aparatur negara, itu saya nggak melarang itu. Tapi kalau goyangannya memakai atribut instansi tersebut, entah ini guru, ASN di kelurahan, kecamatan atau apa, apakah pantas ya? Kenapa sambil katakan tol ben pekok ya seperti ini ya? Dia tuh tidak tahu bahwa dia itu membawa seragam itu otomatis sebuah instansi ya. Ini nggak lama pasti nanti ada klarifikasi permintaan maaf. Alah, gatal ya. Wis sudah terbiasa dengan orang-orang sekitar kita, orang-orang di kita kok ya. Ketika bereaksi tidak memikirkan jangka panjangnya ya. Kalau misal ini guru, terus dilihat apa itu murid-muridnya ketika di sekolah nanti dikritik sama guru muridnya gitu. Wah, Bu Guru, goyangannya asoy geboy, bikin burung saya berdiri. Kalau ada murid yang bilang seperti itu, apakah salah itu murid? Enggak, saya enggak menyalahkan muridnya ya, karena gurunya aja kayak gini ya. Ayolah, saya enggak melarang kalian untuk viral, enggak melarang. Saya juga tidak melarang kalian itu untuk goyang seksi. Tapi inget ya, gerak kalian tuh nggak bebas seperti ASN atau aparatur negara. Itu gerak kalian tuh nggak bebas, paham? Di situ ada instansi atau ikatan-ikatan dengan tempat kalian kerja. Harus bisa berpikir sejauh itu ya. Harap dipahami gitu ya. Ya memang paling enak ya sama sinamang ya. Kalau mau kayak gini-gini, kalau orang sipil ya nggak masalah. Ini ASN ya. Kalau memang ini benar ASN ya, ingat dia itu membawa seragam, itu membawa instansi tersebut. Sampai di sini paham ya. Aduh. Untuk pergi bangun tidur lihat video seperti ini, karena ini libur di Dinas Permohonan ya. Melihat video seperti ini ya, ini penyesalan bapak yang paling dalam, bisa dikatakan seperti itu. Karena apa? Anaknya di tangan ibu tirinya. Kalau saya perhatikan ibunya itu kayak udah lelah gitu ya, mungkin capek dengan dirinya sendiri. Terus mungkin anak ada perintah, mungkin ibunya perintah atau anak itu tidak gimana gitulah. Ini apa? Disuruh minum air panas ya. Otaknya di mana itu ya? Lah cobalah pikir ya. Di sini saya nggak mau panjang kali lebar ya. Saya cuma bisa berpesan gitu ya. Ketika kalian sudah janda atau duda, jangan asal gabrus. Yang penting ada lubang, yang penting ada rudal ya. Jadilah untuk menikah lagi ya. Pelajari dulu ya karakter masing-masing ya. Kalau perlu salinglah terbuka dengan masa lalu, supaya apa? Untuk melangkah ke depan ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah ke depan nanti setelah berumah tangga itu cepat mencari solusinya ya. Kenapa saya tidak menggunakan diri saya ya? Kenapa saya selama ini masih 16 tahun betah menjanda? Bukannya tidak laku, bukannya tidak, enggak ya. Saya sadar diri ya, background saya kurang bagus. Saya punya 2 anak ya. Ya, jika nanti saya ke depan ada yang meminang, bukannya saya kepedean ya. Saya punya apa ya? Aturan-aturan tersendiri ya. Ya inilah tipe orang kita sekarang ya, asal gabrus. Kadang ya gabrus dulu ya, main kayak gini terus dulu ya, habis itu baru nikah. Kebalik, seharusnya pelajari dulu pelan-pelan karakternya kayak gimana, diajak ngobrol nyaman enggak, untuk diajak ke masa depan bisa enggak. Jarang untuk orang kita itu berpikir seperti itu ya. Maaf nih, khususnya yang ekonomi menengah maupun ke bawah gitu ya.
asal suka mau dikentu gabrus ya udah menikah. Dampak nanti ke depan nggak paham ya. Berhati-hatilah ya dalam menentukan berumah tangga lagi. Masa iya kemarin udah gagal mau gagal lagi ya, apalagi dengan anak seperti ini. Nanti apalagi punya anak, misal pasangan masing-masing punya anak yang karakternya agak lumayan badung-badung ya, ketika orang tua udah capek mencari nafkah ya, beban hidup pula ya, akhirnya kemungkinan akan terjadi hal-hal yang seperti ini ya. Ayolah ubah pola pikir kalian dalam mencari jodoh. Jangan kentu dulu baru nikah, pelajari dulu pelan-pelan ya. Korban tahunan mulai berjatuhan ya. Kalau saya emosi ya kata-kata saya seperti inilah ya. Kenapa saya bilang korban tahunan ini, apa ini, puasa baru dapat 3 hari, ini sahur yang ketiga gitu ya. Udah bermunculan di beranda saya itu ledakan-ledakan mercon atau petasan yang versinya gede gitu ya, sampai sehingga merubuhkan rumah, 2 rumah gitu ya. Ayolah kalian yang sebagai orang tua ya, itu otomatis kan anak ada di lingkungan rumah ya. Rumah cuma segitu-gitu aja, maaf nih tidak menghina, nggak terlalu gede gitu ya. Ketika anak itu meracik mercon atau petasan, tentu tahulah orang tua ya, dikasih peringatan ya. Kalau bisa bilang ini beban orang tua dalam menghadapi kehidupan dan problem-problemanya itu banyak. Kenapa kalian tuh harus menambah beban lagi dengan membuat petasan ini? Tahu resikonya seperti apa gitulah ya. Dan anak muda sekarang itu dikasih paham itu ya, keluar masuk kuping kanan keluar kuping kiri ketika belum terjadi sesuatu yang boom gitu, belum sadar. Ini kebanyakan anak-anak sekarang gitu ya, padahal di situ bahayanya ngeri sekali gitu ya. Miris kalau saya melihat kejadian seperti ini gitu ya. Kalau di jalan-jalan itu kayak tadi malam itu saya keluar sebentar ya, petasannya nggak gede juga gitu, kecil di pinggir jalan luar. Saya kaget lah, kata-kata jelek keluar dari saya, kata spontan gitu ya. Masih anak-anak itu cekikikan. Kalau mau itu ya menyalakan ya di jalan, dikasih peringatan, di stop dari arah sana di stop supaya tidak membahayakan pengguna jalan gitu ya. Saya berpesan lagi, ayolah kalian bagi orang tua yang masih satu atap dengan anak yang biasanya sering itu membuat petasan sendiri atau racikan obat mercon sendiri, itu dipantau. Kalau enggak ya, kalau emang enggak bisa dikasih paham, gebyur aja itu obatnya itu ya. Miris saya melihat gak seperti ini ya. Nanti kedepannya ini ya masih banyak berjatuhan lagi nih ya. Nah, terus bukan gaya kayu, terus gaya cicak di dinding gitu, tempel kan. Nah, baru kepala ke bawah, kaki ke atas. Sudah, hantam sudah. Pertanyaan kakakmu ini, emangnya nyampe punyamu bisa gaya cicak? Nyampe lah, kakak tahu gagang dodos. Ya, kakak udah pernah lihat gagang dodos kak? Dodos sawit. Ya, punya abang kayak Dodos sawit pernah lihat? Kakak harus cari di Google nanti kayak gitu. Dodos sawit. Dodos sawit itu apa? Batang atau yang buat metik itu? Nah, itulah batangnya. Egrek. Gak mungkin yang metik, batangnya lah. Oke, video ini khusus kutujukan Siva Channel TV ya, kalau nggak salah dari NTT ya. Siva Channel ya,
Saya lupa komen di video saya tentang apa. Ini udah lama banget. Dia komen seperti ini. Prabowo dijebak Megawati. Ya, saya pelajari ya. Ini udah lama video ya. Sebenarnya saya nggak mau mengeluarkan unek-unek ini karena ini selalu menyangkut di otak saya yang baru 16 tahun. Ku coba baca pikiran Siva dan memahami yang dikomenkan Siva kepada saya. Yang dimaksud Prabowo dijebak Megawati. Apakah ini saya membaca pikiran Siva itu ketika Pak Prabowo kabur ke Jordania, akhirnya dibawa pulang sama Pak Taufik Kemas dan Ibu Megawati untuk dijadikan presiden. Apakah seperti itu ya? Saya membacanya seperti itu sih ya. Kalau memang ini yang ada di pikiran Siva gitu ya, kenapa kalau memang dijebak ya, Ibu Mega menjadikan wapres, Pak Prabowo dijadikan wapresnya Ibu Mega. Terus ketika sudah pisah, tidak terjadi terpilih gitu, 4 kali atau 3 kali itu Pak Prabowo mencalonkan diri jadi presiden ya, sampai menggebu-gebunya kayak gitu. Ingat video menggebrak-gebrak meja ya? Apakah itu namanya jebakan? Bukannya Pak Prabowo sendiri yang menggebu-gebu pengen menjadi presiden ya? Kalau memang tidak menggebu-gebu jadi presiden ya, usia segitu masa iya masih menggebu-gebu menjadi presiden? Gimana ya konsepnya adik Siva ya? Ini saya sekedar mengeluarkan unek-unek yang ada di kepala kakakmu ini ya. Ya karena kita dulu 2019 pernah satu atap ya, membela Pak Jokowi, ada di rumah partai PDIP dan menjadi garda terdepannya Pak Jokowi ketika dibully sama pendukungnya Pak Prabowo dan Pak Anies ya. Dan ini sekedar saya mengeluarkan unek-unek ini untuk Dek Siva ya. Nih ada sedikit saran dari kakakmu ini. Coba deh kamu pelajari ya penceramah Miftah ya. Kalau nggak salah di akunku ini ada tuh yang ramai viral itu ya. Coba deh pelajari di situ, kamu pahami. Kalau memang kamu benar-benar bisa berpikir, otomatis kamu nggak akan memilih Mas Gibran. Saya pastikan itu ya. Saya pastikan kamu belum melihat video Miftah ini ya, atau mungkin ya itu. Coba deh kalau memang sudah pernah melihat, komen ke video saya ya. Perhatikan ya, pahami, cermati apa yang dikatakan Miftah ya. Apakah dia donatur keluarganya Pak Jokowi sehingga dia bisa menentukan hidup keluarga Pak Jokowi? Apakah dia donatur keluarga Pak Jokowi sehingga di keluarga Pak Jokowi harus mengikuti keinginan Miftah ya? Oke, di sini saya bukan termul ya. Saya ingin mengeluarkan unek-unek saya kepada Siva Channel NTT ya. Ya pernah dulu satu atap ibarat kata, yaitu PDIP dan mendukung Pak Jokowi. Oke. Kis buka siji ki dipangan ki lho. Makan jajan saya naik sebelah iki ki lho. Kumur.
Cok ditelen ki lho mean ki lho. Kowe iki poso apa ora? Lali. Berarti mau sempet mangan to we? Loh, kan lali. Burung tak cokot. Kamu puasa ndak? Ayo joget lagi bersama bosnya Theo Embege. 8 tambah 2 sama dengan 11. Dulu bilang begini, dulu bilang begitu, bilang ini, bilang itu, banyak sekali. Semua sudah dilupakan dengan sangat ajaib. Kalau dikritik selalu berkata, Hey, antek-antek asing. Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. omon-omon, la la la, tapi sayangnya cuma omon-omon. Penyidik tegak lurus. Tidak ada satupun manusia di negara Republik Indonesia ini yang kebal. Mungkin kalau yang melihat videoku lagi ngonten kok sambil tiduran nggak sopan, ya skip aja ya. Ini otak saya lagi celing dengan posisi seperti ini. Saya melihat nih Batmanwati sujud syukur ya ketika Dr. Richard Lee sudah dijadikan tersangka ya. Dan menurut saya itu berlebihan ini orang ya, cari simpati netizen begitu wow ya. Dan saya kutip sedikit tidak ada orang yang kebal hukum ya. Nanti ya kalau Anda sampai menyusul DRL maupun Lemon ya, jangan teriak-teriak polisi tidak adil, polisi tidak tegak lurus, jangan seperti itu ya Batmanwati ya. Dan kamu kemarin selalu bangga dengan link orang-orang punya nama, itu istilah kata di negara kita itu kau banggakan, kau pamerkan ya. Nanti suatu saat jika kau masuk ya, jangan teriak-teriak polisi diduga dapat uang ya. Ya saya juga bertanya ini ya, yang di Medan sama di Polres Jaksel itu. Di situ kan ada BPOM ya yang memutuskan ini produk ya atau tidak ya, bagus atau tidak ya. Kenapa orang ini melangkah duluan? Apakah Batmanwati ini diangkat resmi sama BPOM, istilah kata kayak duta BPOM gitu, meluncurkan produk Batmanwati untuk menjadi detektif skincare gitu? Gak paham aku ya. Ya mudah-mudahan nanti ketika dia masuk ya nggak teriak-teriak, wah polisi ini pasti dapat bayaran nih, diduga ini polisi bla 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 bla. Tunggu tanggal mainnya ya. Mengedukasi tapi kok dengan cara seperti itu, halo ya. Kemungkinan besar ya nyusul Kak sama Lemon nih ya. Kalau kamu yang kurang, dia itu permainannya di kata-kata loh ya, ngeri itu. Sudah lihat komenmu, terpaksa tak gituin akun Ati Alen. Suwun ya, demi untuk kasih paham saya rela membuka akun baru untuk kasih paham saya. Terima kasih sebelumnya Ati Alen ya. Kamu tuh sebenarnya sadar nggak sih ya, kamu kasih paham saya, begitu juga saya kasih paham si Sulaimah ya. Oke, untuk mungkin Anda ngomong dari sisi agama gitu ya, dan saya ngomong dari sisi kehidupan ya, dan itu pun arahnya ke seksualitas
ya, atau perkenturianan, itu saya menyebutnya gitu ya. Ngomong-ngomong dosa-dosa ya gini lah, kata sampean itu cocok pakai pecis, pakai sorban ngono ya. Ya, matur suwun sudah dikasih paham. Nah, tapi gini ya, biarlah amal baik, amal buruk saya biar malaikat Rokib Atid yang menyatatnya ya. Dan sekali lagi terima kasih sudah dikasih paham ya. Setidaknya saya juga mengasih paham ke Sulaimah ya. Sekiranya saya yang sudah berpengalaman nyambung jadi kaplok saya sudah berpengalaman gitu ya. Ketika ada saudara, ibarat kata sesama perempuan gitu ya, apalagi satu provinsi Jawa Tengah gitu ya, saya berusaha untuk ya mengasih paham ya, mau diterima silakan, tidak juga tidak apa-apa ya. Kasihan nanti masuk dijek-jek ya. Sorry, mungkin ada yang melihat agak pedas ya, kadang ada orang yang seperti ini harus dikasih paham dengan cara yang pedas ya, supaya itu otak bisa kata-kata itu bisa masuk ke tembus ke otak ya, biar diolah di otak, tidak hanya berhenti di mulut doang ya. Dia itu sebetulnya banyak dimanfaatkan orang ya, apalagi yang jualan-jualan itu ya, seolah-olah membela, menyupport gitu, padahal paham dia mendompleng si Sulaimah ya untuk mempromosikan jualan-jualannya ya. Ini tentu yang bisa menjawab yang mendompleng dan mempromosikan jualan-jualan. Jangan munafik lah, saya pelajari semua kok, saya paham kok ya. Sebetulnya itu saya malas itu video ini nongol lagi ya, udah nggak penting bagi saya ya. Tapi apalah daya saya ketika ada yang komen seperti ini, ya udah ya. Kembali lagi saya mau diterima silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Atau lagian misalnya dia diejek-ejek, toh yang banyak bakteri dia bukan saya ya. Sampai di sini paham. Kembali lagi untuk akun Ati Alen ya, kalau kamu laki-laki ya, kenapa harus membuka akun baru untuk komen di tempat saya? Kalau kamu memang laki-laki jantan sejati, pasang akun nyatamu, jangan akun kayak gini, lanang kok, model sembunyi-sembunyi ya. Kalau perempuan nih ya berani ngintip-ngintip doang ya. Nah itu, ini kalau ini emang laki-laki ya, kalau saya melihatnya kayaknya laki-laki itu ya. Kalau laki-laki, buktikan kau laki-laki, ini akunku, ini komenku ya, ini baru gini. Hanya untuk kasih paham saya, pakai buka akun baru, wah repoti gak enak. Ini loh, nih penampilanku kayak gini ya. Yang penting aku bisa menghadapi kehidupan ini dengan segala problema-problemanya, memperjuangkan kedua anakku ya, untuk mencapai ya kehidupan yang lebih bagus ke depannya ya. Memberi support orang-orang di sekitar maupun orang-orang di luar sana yang butuh support saya support. Mas gitu aja. Entah nanti ya saya nggak munafik, dosa saya mungkin banyak ya. Pakai kayak gini pun pasti sudah ada yang beranggapan dosa, nggak masalah ya, saya nggak masalah gitu ya. Jadi ya situlah ya, karena kehidupan bersosialisasi itu lebih penting bagi saya ya. Ketok ra mau Talibani ya wes ya, suwun. Akun Ati Alen ya, begitu juga kamu kasih paham saya ya tentang dosa gini-gini lah. Saya juga sebaliknya kasih paham si Sulaimah ya. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT menimpa seorang ibu rumah tangga. Kalau ada peristiwa-peristiwa ini saya selalu buang napas gitu ya, prihatin, sedih iya.
gara-gara suami minta kayak gini, istri nggak nuruti, akhirnya dapat kekerasan si istri dan anaknya ya. Ini janda menikah dengan laki-laki gitu, punya anak itu ya. Gini loh ya, ini saya pastikan perempuannya masih kecil ya. Ketika saya live tuh saya menemui gitu, anak umur 16 tahun menikah dengan umur 32 ya, selisih banyak. Apalagi di daerah-daerah pedesaan atau pelosok gitu ya, yang mungkin yang penting nikah gitu daripada keluyur-keluyur, atau mungkin orang tua apa ya, intinya mengurangi beban orang tua, jadi anak dengan nikah umur masih dini itu dinikahkan. Ada hal seperti itu, miris. Nah nanti kalau yang saya ceritakan dulu ya, kalau tipe seperti ini model pernikahannya dijamin ya pasti ada perceraian ya. Karena apa? Laki-laki sudah dewasa, si perempuan masih kecil ya. Ketika si suami itu pengen tapi si istri capek gitu dengan menolak, karena belum tahu betul apa kewajiban istri menurut agama gitu ya. Ketika suami minta kayak gitu harus dituruti gitu ya. Oke, kembali ke topik ya. Ya ini kan janda, saya melihatnya juga perempuannya tuh masih muda ya. Saya karena saya pastikan konten-konten saya tuh paling yang nonton berapa sih ya. Nggak banyak-banyak gitu biasanya, jadi nggak nyampe apa yang saya sampaikan ke orang-orang di luar sana gitu ya. Oke, kembali ke topik ya. Ingat, bagi kalian perempuan khususnya janda ya, entah janda atau perawan yang menikah dengan laki-laki usianya lebih dari dewasa dari kalian itu ya, saya kasih paham kok buat ke perempuan, laki-laki ya masa ejakulasinya itu jauh 80-70 tuh masih bisa ini. Tapi kalau perempuan ya usia mungkin 40 ke atas gitu, kalau yang tubuhnya kurang fit itu sudah males-malesan ya. Hal ini yang memungkinkan para laki-laki itu selingkuh atau para laki-laki itu main perempuan ya. Ini karena faktor dari pasangan tidak mau diajak kayak gini ya. Sebetulnya untuk memasuki zona rumah tangga itu nggak hanya dilihat dari nikmatnya berkenturia gitu ya, paham ya. Nanti dalam menghadapi kehidupan rumah tangga itu ada problema-problema banyak ya yang datang menghampiri kita. Nggak hanya kayak kenikmatan, keindahan itu hanya di zona perkentuan, enggak ya. Gini, saya kasih solusi deh ini buat dua sisi gitu ya. Buat laki-laki, ketika kau sudah kayak gini, sudah tak bisa ditahan, saya paham ya kondisi ketika gini sudah siap meluncur gitu, tapi si istri menolak, itu rasanya katanya itu di kepala cekut-cekut. Kalau tidak dihantamkan itu tambah cekut-cekut. Apalagi permintaan tidak di respon sama istri ya, hal itu bisa terjadi dengan mencabuk nih ya, seperti yang kasus ini ya. Setidaknya ayolah, ketika laki-laki nih kenceng banget gitu ya, kalau istri nggak bisa memberi gitu, ayolah lari ke kamar mandi ya. Di situ ada aktivitas kamar mandi ya. Atau enggak ke dapur, atau enggak ambil lotion si istri untuk mengerem hal itu meski sesaat. Habis itu ketika nanti baru bisa season kedua ya. Jadi tidak terjadi hal yang seperti ini, jadi runyam kan. Si laki-laki masuk rumah masuk penjara, si perempuan jadi janda yang kedua kali. Masa kehidupan mau seperti ini terus? Nikah janda, nikah cerai ya. Nanti anak keturunannya pun kemungkinan besar akan seperti itu ya.
Ya kena dampak negatif siapa? Anak. Ya, yang jadi korban siapa? Anak. Ayolah mulai berpikir waras ya. Ya, ini buat solusinya buat yang permanen. Ya, ketika suami itu meminta, ya udah tinggal epleh-epleh, gaya debok gak masalah, yang penting itu terlampiaskan si suami. Ya. Ya, ini solusi buat keduanya lah. Ya. Secapek-capeknya kalian itu ya, wes kalau istri capek itu suami mau minta, ya wes gaya debok, gaya batang pisang wes gitu wes ya. Info wong ilang, saya ngerti wong iki lho. Nah, kon mulai cah. Wes tenang Mbak, pitung dino pitung wengi tak goleke dukun ning ngendi-ngendi wes tak temuk kowe. Nyoh ki wonge tak pasrahno awakmu. Beredar viral di media sosial, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi sedang asyik berjoget dengan teman-temannya. Bahkan ada netizen berkomentar, pantes sukanya ngilang. Ternyata bisanya joget aja. Pantas sampai sekarang Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi termiskin. Khusus untuk masyarakat Jawa Tengah, apakah Anda puas dengan Ahmad Lutfi sebagai gubernur? Dan apa ada perubahan di tempat Anda? Sorry ya, saya bales komennya sambil tiduran nih, monitor ke omongan nih. Saya hanya bisa ketawa ya. Pas sesuai tebakan saya, pasti nanti ada yang komentar serasa tak percaya ya. Mungkin banyak yang menyalahkan Nia Ramadhani ketika itu orang yang komentar itu ekonominya menengah ke bawah atau alias kismin gitu ya. Itu tebakan saya itu pasti ada seperti itu, karena mereka ini belum ada di posisi ketika kaya gitu, dan hatinya selalu tersakiti berulang-ulang kali. Itu rasanya bagaimana? Emang Mbak ngomong kayak gitu pengalaman pribadi? Ya anggap aja ini Nia Ramadhani dan Ardi Bakri belum ada apa-apanya deh. Kalian ingat dulu kasus Bambang Triatmojo, anaknya Pak Soeharto ya, dengan istrinya Halimah. Orang ketiganya itu siapa? Itu Mayang Sari. Kamu lihat sekarang apa itu? Bambang Tri ikut sama sama Mayang Sari, punya satu anak perempuan itu ya. Halimah itu juga kurang cantiknya apa, itu juga orang kaya itu, Ibu Halimah itu anaknya udah gede-gede pula ya. Mau cari apa ya orang-orang kaya itu ya. Ketika hati sudah tersakiti ya, berulang-ulang kali hati tersakiti, pasti akan pergi, tak peduli bulanan, miliaran atau jutaan ya. Ya coba deh sekarang kalau kalian nggak percaya itu, tanya itu kepada Ibu Halimah Triatmojo, rasanya bagaimana ya. Dan sekarang faktanya apa? Bambang Triatmojo bersama Mayang Sari. Siapa itu Mayang Sari ya? Yaitu orang ketiga dalam hubungan Ibu Halimah sama Bambang Tri. Sampai di sini paham bos? Ya ini nggak mungkin gak masuk lagi perempuan ini yang komen perempuan dengan nama laki-laki nih, nggak mungkin gitu, gak masuk akal gitu. Orang mencari kaya raya tuh angel gemes mau tak gigit telingamu nek dikandani kok angel ya. Aduh. Nanti ya yang kedepannya kalau sampai rame ini boom ya, yang kena ajaran malah bukan Ardi Bakrinya, malah sinianya mungkin kayak dibodoh-bodohin gitu ya, kayak digoblok-goblokin gitu. Udah punya kaya raya gitu, cuman selingkuh gini masa digugat cerai. Ya itu orang-orang yang belum pernah ada di posisi Nia Ramadhani. Yang kuat ya Nia Ramadhani ya. Mungkin kalian
Anda bisa tenang karena ketiga anaknya ekonomi masih tercukupi, terbantu sama orang tua dan kakeknya gitu ya. Jadi Nia ini nanti tinggal mengurus dirinya sendiri, menata masa depannya, move on. Nggak usah panjang kali lebar. Angel sing komen ki angel. Yang mati hanya karena dia miskin. Nah, ini komentar Gubernur NTT ya. Setelah viral dan mungkin sangat-sangat memalukan bagi para pejabat di NTT khususnya, entah gubernurnya, bupatinya, lurahnya maupun anggota DPR NTT. Karena apa? Seorang anak kecil usia 10 tahun meminta buku tulis dan pensil kepada orang tuanya dan orang tuanya berkata tidak ada uang ya. Di sini kalau saya melihatnya anak ini sudah prihatin sama keadaan keluarganya, sehingga ketika ibunya berkata seperti itu, dia akhirnya memutuskan untuk bunuh gantung diri ya, karena merasa berpikir dia menjadi beban orang tuanya ya. Anak usia segini loh, karena dalam kesehariannya sudah mengerti prihatin dengan keadaan ibunya. Jadi ketika dia meminta sesuatu ya, bagi kalian yang di luar sana sungguh-sungguh mampu ya, bagi keluarga ini serasa kayak membeli pesawat, jadi terasa kayak beban berat, akhirnya memutuskan untuk ini. Nah ya inilah, bolehlah saya mengkritik sebagai rakyat biasa meski saya bukan warga NTT gitu ya. Pejabat sekarang itu kalau belum ada yang viral itu otaknya nggak tersentil ya, nggak mau mikir, nggak mau dimainkan. Ketika sudah ada kejadian seperti ini baru dia berkomentar ya, otak baru masukan baru masuk ke otak ya. Inilah kebanyakan pejabat-pejabat sekarang. Karena apa? Banyak mementingkan kepentingan keluarganya dulu baru orang lain ya. Kalau kalian nih para pejabat ya yang sudah diangkat sebagai pejabat, prioritaskan kesejahteraan rakyat ya. Kalau sampai kejadian hal seperti ini ya mungkin sangat-sangat memalukan. Hanya buku tulis dan bolpen harganya berapa sih ya? Kalau buku tulis 1 biji dan bolpen 1 biji itu mungkin nggak sampai 5.000 lah kalau yang tipis-tipis itu buku ya. Apakah ini para pejabat mikir ke arah situ? Enggak ya. Setidaknya banyaklah turun ke masyarakat. Apa sih keluhan masyarakat tersebut ya? Gimana kehidupan kesehariannya? Gimana anak-anaknya di dalam ekonomi yang lagi susah? Bagaimana perkembangan gizinya? Bagaimana mentalnya ya? Kalau sudah kejadian seperti ini, baru para pejabat setempat itu tersentak otaknya, baru bekerja. Kemarin-kemarin ya kemana aja. Ini kasus yang sangat-sangat memalukan loh. Ibarat kata di bawah 10.000 sampai kehilangan nyawa loh ya. Ayolah bagi kalian para pejabat ya, fasilitas anak mewah-mewah, keluarga mewah, tapi ketika ada kasus seperti ini apa nggak tertampar tuh kalian ya? Hanya nominal di bawah 10.000 sampai viral hampir seluruh Indonesia. Kalian sebagai pejabat ya, dan coba deh kalian posisikan tuh para pejabat, andai ini terjadi pada keluarga kalian ya, gimana rasanya? Mungkin cukup segini dulu lah ya. Sudah melihat videonya ya, kemarin banyak yang bertanya-tanya di mana Gubernur Jateng ketika provinsinya bertubi-tubi dapat bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, terus apa itu ya wes itulah, saya lupa, masih banyak ya. Lah ini saya sebagai warga Jateng gitu ya, ditanya seperti itu ya, puas atau tidak ya, mungkin saya nggak mau jawab lah ya. Saya masih berpositif thinking aja nih sebagai warga Jateng ya.
Mungkin Pak Gub itu perlu happy dulu. Habis itu setelah happy nanti baru memikirkan solusi-solusi untuk menangani bencana-bencana yang ada di Provinsi Jateng. Ya, ini sedikit komen saya terhadap gubernur saya ketika melihat video seperti ini, dan banyak yang menanyakan di realita aja itu loh Pak Gub ya. Oh, gubernur Jateng ki ning ndi toh kok gak ono ya. Ketika saya tongkrong di teras rumah gitu, banyak menanyakan seperti itu Pak Gub. Nah, ketika saya scroll kok menemukan Pak Gub lagi happy ya, saya berpikir positif seperti itu aja Pak Gub ya. Bagi warga Jateng ya, apa ya, lebih bersabar, dan khususnya yang kemarin memilih Pak Ahmad Lutfi, ya tolonglah gubernurnya dibantu ya. Sekiranya ada bencana itu sigaplah sebagai orang yang kemarin menyoblos Pak Lutfi gitu, ikut bertanggung jawab lah gitu ya. Dia ada orang tua murid cakep dikit, dia nengok. Ada Ya, saya ambil sedikit potongan video. Ini kejujuran hati Nia paling dalam, tapi dibuat santai. Pada faktanya dia nggak kuat juga, akhirnya menggugat cerai sang suami ya. Melihat guru cakep dia nengok, melihat wali murid cakep dia nengok, sampai gitu ya. Saya mau nilai dari sisi Nianya dulu ya. Sebenarnya tuh dia tuh udah berusaha banget untuk bisa dia itu melihat ini loh, istrimu sudah perfect. Inilah istrimu sudah berusaha untuk menjadi yang kamu mau. Ya. Dan inilah istrimu yang selalu mengerti dengan keadaanmu, kelakuan negatifmu. Dia sudah berusaha itu. Ya. Tapi ya nggak hanya semata-mata karena uang ya, batin dia sudah tersiksa ya, capek badan, capek pikiran ya. Akhirnya ketika ada video si suami, dia memutuskan untuk bye ya. Karena kalau saya ini dari saya melihatnya dari segi nianya, dari si suami ya. Saya sedikit flashback, si suami ini mantan pacarnya itu ada yang very hot, big size, ada itu blasteran juga ya. Tentulah masa iya pacaran kayak cuman gandeng tangan doang, nggak mungkin kan ya. Ya itu dia tuh karena ya meski dia punya wajah nggak terlalu ganteng, nggak terlalu cakep, yang penting dia tuh punya ini banyak di mata orang-orang yang melihatnya ya. Ya inilah sedikit saya ulas tentang kedua belah sisi ya, antara si suami dan si istri ya. Ya intinya Nia tuh sudah berusaha untuk apa yang dia mau gitu, dan berusaha untuk menjaga nama baik si suami, meski orangnya celamitan kata orang Sunda mah gitu ya. Ya, dan dia juga membawa bendera keluarga ARB supaya itu tidak hancur ya. Si menantu udah bagus itu, tapi yang menghancurkan siapa akhirnya? Anaknya sendiri. Itu hal yang biasa kok dalam keluarga-keluarga terhormat, keluarga-keluarga terpandang ya. Ya, andai bapak saya masih ada pun saya mungkin akan meminta maaf ya, sudah menghancurkan kehormatan nama besar bapak saya dulu.